Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi di Elfik Channel. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Rasul Ulul Azmi yang tidak mempan dibakar. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Kaldan. Kaum ini dikenal dengan penyembah berhala dengan rajanya yang angkuh, yaitu Raja Namrud. Dikutip dari buku Ibrahim alaihissalam karangan Abu Hafiz Abdurrahman, Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan ayahanda para nabi atau Abul Anbiya. Beliau memiliki putra yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dikisahkan pada suatu malam di negeri Babilonia, Raja Namrud bermimpi ada seorang anak laki-laki yang masuk ke kamar istirahatnya. Anak itu mendekatinya lalu mendekatkan tangannya kepada Raja Namrud untuk melepaskan mahkota yang ia kenakan. Raja Namrud tidak bisa berbuat apa-apa. Anak kecil itu lalu membanting mahkota Raja Namrud hingga hancur berkeping-keping. Seketika ia terbangun dengan penuh keringat dingin. Keesokan harinya, ia mengumpulkan semua peramal untuk menjelaskan maksud mimpi yang dialaminya. Salah seorang peramal mengatakan bahwa mimpi yang dialaminya adalah bertanda besar untuk kehancurannya. Peramal itu mengatakan akan lahir anak laki-laki yang kelak akan melenyapkan seluruh kekuasaan Raja Namrud. Raja Namrud memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di negeri itu. Para prajurit kerajaan mendatangi setiap ibu hamil. Dikisahkan salah seorang pembuat patung terbaik yang bernama Azar memiliki istri yang tengah hamil besar. Karena ketakutan akan dibunuh oleh Raja Namrud, istri Azar pun melarikan diri dari rumah. Hingga lahirlah Nabi Ibrahim alaihissalam yang kelak saat dewasa menjadi jawaban atas mimpi kehancuran Raja Namrud. Dikutip dari buku karangan Syekh Syahid Abdul Azim, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasakan panasnya kobaran api yang menjilat-jilat saat ia dibakar oleh Raja Namrud. Api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam seketika menjadi dingin. Itulah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga memiliki mukjizat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali burung yang sudah mati. Peristiwa ini diceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu." Allah berfirman, "Lalu letakkanlah di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa." Surat Al-Baqarah ayat 260. Diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh berhala yang ada di negeri itu, termasuk berhala terbesar diagung-agungkan oleh Raja Namrud. Atas kejadian tersebut, Raja Namrud memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Namun, Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan melalui mukjizatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 68 sampai 70 sebagai berikut. Yang artinya, mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu. Jika kamu benar-benar hendak bertindak." Kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Dikisahkan pada suatu malam Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi mendapatkan perintah untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Allah berfirman dalam surat Asy-Syaffat ayat 102 yang artinya, "Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, 'Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu.' Ia menjawab, 'Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.
Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Saat ia, Nabi Ibrahim, membaringkan putranya yang siap untuk disembelih dan keduanya tunduk, serta berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka digantikanlah Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa inilah yang kemudian diperingati sebagai hari kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syaffat ayat 103-109 yang artinya, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggillah dia. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelih yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Atas ketabahan dan kesabarannya yang luar biasa, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat julukan sebagai Rasul Ulul Azmi. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 13 yang artinya, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam memerangi berhala yang menjadi sesembahan kaum Kaldun. Semoga kita senantiasa memiliki ketabahan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan bisa mengambil hikmahnya dari cerita dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.